Nih, kita mau ke Jideng. Iya. Mau ngikutin kajian siapa yang? Rumta. Rumta. Ya. Ya, bismillah. Kita mau ke Masjid Al-Hikmah. Mau ikut kajian Ustadz Hartanto dari Rumta. Yang? Udah siap? Insya Allah siap. Anak cuman Mariam aja, yang gede lagi ke Brussel, yang dua lagi belajar. Brussel? Ya, kakak lagi ke Brussel. Memang kayak bagus ya. Tuh, kayak. Iya, karena gimana? Maria. Assalamualaikum. Ada titipan ntar. Ya. Assalamualaikum. Bantuin kan nih? Boleh, Teh. Nah, YouTubernya telat. Di tim ini, tim sukses. Maaf, Mbak. Tim konsumsi. Elsa. Satu lagi. Riri. Sasani. Juga. Amin, amin, amin. Dingin toh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk grup nih. Ada ujungnya yang ada. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalan karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan juga bagi kita yang ikut menyimak serta mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua PPMDH yaitu Bapak Edi Sandino. Kepada Bapak Edi, dipersilakan. Bapak Ibu semuanya, selamat datang hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di Masjid Al-Hikmah, masjid kita yang tercinta, dengan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Hartanto selamat datang dan tim. Selamat datang juga para Ustadz kita, Bapak Hambali, Bapak Nafan, Bapak Ishak, dan Bapak Wido. Selamat datang semuanya teman-teman SGB yang sudah datang dari jauh, dari Utrecht, dan tentu jamaah PPP Den Haag. Yang terhormat,
Ini momen yang sangat unik buat kita. Momen ini di sini kita adakan event. Pertama kali ini kita adakan event dengan kerjasama SPB sama dengan PPMI Den Haag. Kerjasama yang sangat penting karena kita sebagai umat Islam di Belanda kita harus lebih menyatu, lebih mengkolaborasi untuk memperkuatkan posisi kita di Belanda. Apalagi kayak teman-teman kita SPB mempunyai ambisi untuk mempunyai tempat ibadah sendiri. Insya Allah bisa tercapai dalam waktu yang Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPMI Den Haag Pak Edi Sandino beserta para pengurus PPMI Den Haag. Yang terhormat pembicara utama kita Ustadz Hartanto LC Al-Hafiz, pendiri Rumah Tajwid Indonesia. Yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat di Den Haag yang juga hadir di acara kegiatan kita pada hari ini adalah komunitas Muslim Indonesia yang ada di Utrecht. Kami memiliki impian, tujuan ingin mendirikan dan mengembangkan pusat aktivitas dakwah, edukasi dan kebudayaan masyarakat Indonesia di Kota Utrecht. Tujuan ini adalah salah satu ikhtiar kami dalam membina generasi muda, anak cucu penerus perjuangan kita tanpa melupakan semangat kebangsaan dan nasionalisme mereka sebagai anak-anak Indonesia yang lahir dan tumbuh di Belanda. Seiring perjalanan waktu kami terus berusaha untuk merealisasikan mimpi ini. Berbagai program-program telah kami lakukan, kami kerjakan. Salah satunya adalah program wakaf penggalangan dana Masjid SPB. Dia sudah tidak sabar ya menanti kajian dari Bapak Ustadz Hartanto Saryono. Namun sebelumnya, sebagian besar dari kita tentunya sudah mengenal profil beliau. Tapi tidak ada salahnya kita berkenalan kembali dengan beliau. Izinkan saya membacakan profil singkat dari beliau. Bapak Hartanto Saryono LC Al-Hafiz, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah. Betul Pak? Beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Al-Iman, Yemen. Beliau aktif sebagai Dewan Pembina Yayasan Khairun Nas di Bengkulu. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau adalah pendiri dan Ketua Yayasan Rumah Tajwid Indonesia. Beliau juga aktif menjadi narasumber training guru Al-Quran dan melakukan safari dakwah di berbagai negara. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Ustadz Hartanto Saryono kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Ibu dan Bapak semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Semoga Allah tambahkan barokah untuk kita semuanya, tambahkan manfaat dunia dan akhirat, dan semoga amal-amal kita ini pahalanya mengalir untuk para pendahulu kita yang telah merintis perjuangan berdirinya Masjid Al-Hikmah Den Haag ini, dan semoga kita dapat melanjutkan perjuangan mereka sehingga pahala itu terus mengalir untuk mereka sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Husnul Fatimah. Itu harus. Sebagaimana di ayat yang selalu diulang-ulang di bulan Ramadan tentang puasa itu, penutup ayatnya itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan kalian menjadi orang yang bertakwa, tapi agar kalian bertakwa. Dan bertakwa itu kata kerja. Kata kerjanya bukan kata kerja bentuk lampau, tetapi kata kerja dalam bahasa Arab fi'il mudhari', kata kerja untuk masa sekarang dan akan datang. Salah satu fungsi dari kata kerja ini adalah
untuk menunjukkan bahwa aktivitas ini tidak berhenti, harus terus diperbarui dan ada fluktuasinya. Artinya kita bukan selesai Ramadan sudah menjadi hamba bertakwa, tapi dituntut dari kita untuk bisa mempertahankan sampai akhir hayat. Kita kan memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu kan 17 Ramadan. Betul? Betul, kita memperingatinya 17 Ramadan. Lalu, kenapa Pak Allah sebutkan bahwa tadi turunnya Lailatul Qadar? Padahal 17 Ramadan itu belum masuk kategori yang telah disebutkan sebagai hari-hari witir, hari-hari ganjil 10 terakhir yang ada Lailatul Qadar. Bagaimana mensinkronkan antara nuzulul Quran yang kita peringati 17 Ramadan dengan turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar? Jadi, turunnya Al-Quran yang disebutkan di surah Al-Qadar pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu adalah nuzulul Quran duf'atan wahidah ila sama'id dunya. Turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sekaligus turunnya. Sebelum turun bertahap kepada Rasulullah SAW. Itu akan disebutkan dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita mau detail, kata Al-Quran itu sangat rinci sekali. Anzala, nazzala, dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan makna menurunkan, seolah sama. Padahal sesungguhnya jauh berbeda antara anzala yang diterjemahkan dengan menurunkan dengan nazzala yang juga diterjemahkan dengan menurunkan. Anzala itu turun sekali saja. Nazzala turun bertahap, waktu demi waktu. Maka di surah Al-Imran mengingatkan kita, nazzala 'alaikal kitab. Allah telah menurunkan Al-Quran itu bertahap. Nazzala bertahap. Nah, anzalnahu fi lailatul qadar, turun sekaligus ke langit dunia. Itu pada Lailatul Qadar. Beda pendapat di kalangan para ulama, ada menyebutnya 21, ada 23, 25, 27. Mungkin sebagian besar meyakini 27 itu sebagai Lailatul Qadar. Dan ada dalil memang yang menyebutkan tentang bahwa Nabi pernah menyebutkan malam 27 itu yang paling kuat Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar itu sekaligus. Sementara turunnya ke Rasulullah SAW pertama kalinya itu pada 17 Ramadan. Dan kita menjadi umat yang mulia dan dimuliakan ini tidak lepas dari Al-Quran. Maka sesungguhnya berinteraksi bersama Al-Quran inilah yang membuat kita menjadi hamba yang mulia. Ma sahabal ashrafa sara musyarrafa aw ma taral jildal haqira muqabbala bisabri lam asar jildal mushafi. Begitu dalam pepatah Arab, penyair mengatakan orang yang berteman dengan orang mulia maka dia akan dimuliakan. Sementara berteman dengan penjahat itu tidaklah membuatnya menjadi mulia. Tidak akan kau lihat bagaimana kulit yang tadinya hina dicium sebagai tanda penghormatan ketika ia menjadi sampul mushaf Al-Quran. Paham maksudnya? Kan sebagai kita harus baca Quran, dicium Quran, cium sampulnya. Bid'ah kan? Terserah, yang bilang bid'ah terserah. Yang bilang itu sebagai penghormatan tidak jadi masalah. Penghormatan dicium. Kulit dicium. Kenapa dia dicium? Karena menjadi sampul mushaf Al-Quran. Coba kalau jadi sampul buku yang lain, nggak digunakan kan? Ditaruh di mana, diletakkan di mana. Tapi Al-Quran ditaruh tempat yang mulia. Coba perhatikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Jadi mulia itu standarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat mulianya manusia, orang dimuliakan misalnya, apakah kemudian dia menjadi mulia? Belum tentu.
Dan manusia itu sering menipu, memberikan pujian di depan, pas di belakangnya ternyata memberikan cacian, mencela bisa. Tapi kalau orang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulialah sampai di akhirat. Jadi bersama Al-Quran maka kita menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersahabat dengan Al-Quran, Iqra, bacalah. Siapa yang memerintah? Siapa yang menyuruh membaca ini? Tidak disebutkan dalam hadis, tetapi secara tidak langsung maknanya adalah Allah yang menyuruh kita baca. Ini di akhirat bukan lagi beribadah, tetapi dalam rangka menikmati. Satu-satunya ibadah yang akan berulang di akhirat, tapi bukan beribadah lagi, adalah membaca Al-Quran. Dengan mengulang lagi maka kita dapat pahala yang lebih banyak lagi. Coba kalau nggak ulang-ulang, pahalanya dikit kan? Alhamdulillah, lupa ulang lagi. Jangan bosan, ya. 1000 kali ulang, alhamdulillah. Surah Al-Fatihah itu, kalau kita nggak ulang-ulang itu, mungkin lupa kita. Iya. Saya punya teman. Dulu perempuan pakai jilbab. Ibu. Biasa ngajar ngaji. Karena kedudukanmu itu berada pada ayat yang terakhir kamu baca. Kedudukan surga itu manzilahnya, kedudukan posisinya di ayat yang terakhir yang mana yang kamu baca. Semoga kita bisa mendapat posisi surga tertinggi. Amin. Baca tuh, jadi nanti ada ujiannya lagi. Jadi ingat Hamzah Az-Zayyat. Hamzah Az-Zayyat ini salah satu imam bacaan Al-Quran. Beliau pada masanya imam ahlu Al-Kufah, imam penduduk Kufah. Hamzah Az-Zayyat. Dari imam qiraat yang 10 yang mutawatir itu, dia imam ke-6 setelah ayat As-Sajdah. Di akhir surah Al-A'raf itu kita dianjurkan melakukan sujud tilawah. Sujud yang dianjurkan kita jika sampai ke ayat itu kita dianjurkan untuk melakukan sujud, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Tapi imam-imam berceramah harus memberikan penerangan, penjelasan, pemahaman pada jamaah dulu ya, sebelum praktek ya. Jangan salah gitu. Jamaah yang sholat subuh, ini sholat subuh 3 rakaat, karena nanti padahal ada sujud tilawah kan gitu. Atau sebagai jemaah mungkin kalau nggak gitu mungkin atau bukan jemaahnya yang salah, imamnya yang salah. Pernah sih ketika di Solo ada seorang yang semangat ingin mengamalkan itu, tapi pelajarannya belum selesai. Jadi sebenarnya bagaimana kita menjadi hamba yang mulia itu berinteraksi bersama Al-Quran. Disebutkan dalam ayat ini, mereka yang telah diberi kitab itu yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah. Sebenar-benarnya tilawah. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya tilawah ini? Tilawah itu secara bahasa artinya mengikuti atau mengikutkan. Apa makna tilawah? Mengikuti atau mengikutkan. Jadi tilawah itu maknanya kita baca berurut dari surah ke surah berikutnya, dari ayat ke ayat berikutnya, itu tilawah. Itu makna pertama. Yang kedua, tilawah itu artinya kita memahami kandungannya dan mengamalkan. Artinya bacaan kita itu diikuti oleh pengamalan. Jadi orang yang membaca dengan sebenar-benarnya tilawah bacaan itu, selain membaca, dia memahami kandungannya, dia internalisasi dalam dirinya, dan diamalkan dalam keseharian. Jadi ibaratnya ini orang ini adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi orang yang baca Al-Quran dengan sebenarnya bacaan itu mempraktekkan Al-Quran dalam keseharian. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Antanto. Sambil Pak Ustadz break minum sejenak dulu Pak ya, istirahat ya Pak ya, mau stop dari memberikan kajiannya. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu.
Mungkin pertanyaan saya ini mewakili juga pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu semua. Jadi meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Kita semua juga ingin menjadi seorang yang mulia, juga ingin memuliakan orang tua dan sebagainya kelak di akhirat nanti. Tapi apa daya, kemampuan kita tentu berbeda dengan kemampuan Ustadz. Kita mungkin cuma hafal 3 kul huwallahu ahad, An-Nas dan Al-Falaq. Betul itu. Pertanyaan saya, apakah dengan modal 3 kul tadi bisakah kita menghadiahkan mahkota kepada orang tua kita di akhirat kelak? Terima kasih. Atau seorang yang hafal Al-Quran, man qara Al-Quran atau man hafidz Al-Quran wa amila bima fihi, orang yang hafal Al-Quran atau orang yang baca Al-Quran lalu dia mengamalkan apa yang dihafal dan dipelajari itu, bisa walidahu taja, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang kata Nabi keindahannya melebihi keindahan yang ada di dunia. Jadi ada 2 unsur dalam hadis ini untuk bisa mendapatkan itu. Yaitu pertama, dari ada redaksi menyebutkan membaca, yang kemudian dipahami oleh sebagian ulama hafal, lalu mengamalkan. Jika kita pahami membaca, maka kita membaca tanpa hafal, insya Allah bisa dapat. Meskipun sebagian besar ulama memahaminya menghafal. Jadi ya semampu kita, sekemampuan kita berupaya untuk bisa menghafal. Dan jika tidak 30 juz hafal, semoga dengan hafalan tadi itu, toh dalam hal ini disebutkan hafal secara keseluruhan, semoga dengan hafalan yang misalkan tadi disebutkan trikul tadi itu bisa menjadi syafaat untuk kita dan orang tua kita, insya Allah. Toh kita juga bagi hadirin yang biasa mengirimkan surah Al-Fatihah, pahalanya juga sampai kepada mereka kan. Jadi insya Allah kalau kita menjadi ahli Al-Quran, kita pun juga bisa membawa dan memberi syafaat untuk kedua orang kita, orang tua kita, insya Allah. Sedikit melenceng dari tema, yang saya ketahui adalah kalau kita sholat itu, syarat sahih sholat itu harus berbahasa Arab. Nah, pada sholat sujud terakhir itu kita kan dianjurkan kalau bisa berdoalah lebih banyak, lebih lama di saat sujud terakhir. Nah, sujud terakhir itu kita itu berdoa tapi dengan bahasa Indonesia. Apakah itu sah? Terima kasih. Dalam hadis bahwa posisi terdekat seorang hamba ila Rabbih, kepada Tuhannya itu wa huwa sajid, ketika dia dalam posisi sujud. Nah, pesan Nabi berikutnya setelah menyebutkan sabdanya ini, beliau berpesan fa'akthiru, maka perbanyaklah berdoa. Nah, pertanyaannya, apakah berdoa itu boleh dengan bahasa kita saat sujud? Lalu apakah sah sholat kita? Ini pertanyaan berkaitan dengan masalah fikih, dan saya berikan frame bahwa masalah fikih itu tempatnya beda pendapat. Jadi tempatnya beda pendapat. Jadi kalau bicara masalah fikih itu mungkin yang sepakat hanya 1%, yang beda pendapat 99%. Jadi kalau kita bahas masalah fikih harus siap ada pendapat lain di mazhab yang lain. Dan selagi ada dalil, maka itu disebut sebagai permasalahan beda pendapat. Jadi kalau ada dalilnya, ada syaratnya, ada sandarannya, lalu disebut bid'ah, itu nggak boleh karena ada sandarannya. Jadi suatu pekerjaan atau amalan ibadah yang ada dalilnya itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Nah, begitu juga masalah membaca doa dalam sujud. Selain baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la bihamdi atau yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah boleh dengan bahasa selain bahasa Arab? Sebagai ulama yang hati-hati
Mereka hadis mengatakan jika mau berdoa, berdoalah dengan doa-doa yang maksur, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu yang paling aman. Jadi ulama yang hati-hati menjaga supaya tidak ada kata-kata selain ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat, maka mereka mengajukan yang dibaca itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga doanya pun tidak spesifik, ya kan? Misalkan kita mau beli mobil, oh kan nggak ada doanya, Nabi nggak naik mobil kan? Jadi nggak ada doanya bahwa Nabi tidak mobil. Nah itu jadi lebih baik sekiranya kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu pendapat yang lain mengatakan tidak jadi masalah selagi doanya untuk kebaikan nanti. Tidak jadi masalah, baik pakai bahasa Arab ataupun bahasa bukan Arab. Jazakallahu khairan Bapak. Semoga menjadi amal soleh bagi Bapak yang lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat bagi kita, barokah, serta dapat menambah iman dan Islam kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tambahan pengumuman setelah sholat asar sekitar pukul 18.30 hingga 19.30 ada sesi talaqi, yaitu koreksi bacaan Al-Quran. Namun karena waktu yang terbatas, kita terima, semoga menjadi kenang-kenangan yang bisa kita kenang di surga nanti. Amin. Tempat yang mulia ini, kalau kita bercerita kembali mengenang pertemuan kita di sini sebagai pertemuan yang membahagiakan. Amin. Amin dan amin. Sama maaf bila ada kurang-kurang ya, masalah spesial. Pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang semoga memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah tuntun dan bimbing kita selalu untuk istiqomah dalam berbagai ibadah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Acara pengajian kita selesai sampai di sini. Namun insya Allah ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Bersama panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, snack apa nih snacknya? Ada bakwan, ada wingko, ada apa lagi tuh? Molen? Bukan molen, bukan. Oh enak tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cengeknya nggak ada. Cirengnya nggak ada cireng. Cireng tak ada, cengek tak ada. Berarti nggak kelek. Ini setelah kajian Ustadz Hartanto. Ada cirengnya ini gede sama ya. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbak ini tidak tahu isi sama bakwannya. Bu. Dan ini sebagian besar itu juga Bu, mantan pengajar daripada TPA
Kenapa jadi mater? Jadi pengurus. Aku masih ngajar kan? Masih. Alhamdulillah. Jadi kami ini sebagian besar juga murid, ada beberapa murid Rumta yang langsung dari online dari Indonesia. Ada juga beberapa yang memang diajar oleh Murid Rumta. Gitu. Ya. Kami juga sudah menggunakan untuk belajar menulis dari Rumta. Jadi alhamdulillah sedikit sudah ada keterikatan dengan Rumta, dan Bismillah para pengajar ini ingin memperdengarkan bacaannya di Rumta. Mungkin gimana ini satu-satu apa? Di situ aja masing-masing. Ihdinash shiratal mustaqim. Belum pernah ikut Rumta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang susah itu biasanya kalau ngajar pasti jadi mudah insyaallah. Siapa anak-anak sahabat berdoa. Amin. Yang disukai jemaah lain atau saya ingin kerja. Mau pulang ustadznya. Kesannya Bu? Lega sekarang, masih deg-degan sih. Gimana kesannya? Pokoknya deg-degannya tuh hilang. Ya Bu ya, enggak, masya Allah gitu. Deg-deg gimana? Belajar bersama kita. Bisa ikut bersama Ustadz Hartanto. Masya Allah. Suatu kebanggaan ya Bu ya. Betul. Coba kita kalau di sana sama di sini, alhamdulillah Ustadz Bu YouTuber good. Banyak pahalanya. Banyak salahnya. Diulang-ulang berarti banyak pahalanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan pinternya nempel lah. Amin. Food kedan Bu. Pertama. Iya. Ya Bu. Ya pada mau makan. Buat Bapak. Iya Pak. Yang habis Torah hafalan pada kelaparan. Terutama makanan nervous Bu. Iya benar Bu. Deg-degannya itu. Ayo, kita mau pulang. Ya. Sampai ketemu lagi. Saya ikut. Bu Ida tuh udah Pak Jun udah. Ida Pak Junnya udah datang gitu. Yang Bunda ini sama siapa? Amalina. Oh, Mbak Linda. Ya. Ayo Mariam. Ayo kita pulang Bu. Ya. Iya, betul. Semua dapat jatah ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.